Perkenalkan, nama saya Devi Measari, NPM 2201 0003 10078. Baiklah, saya di sini akan membahas materi yaitu cerita pendek atau biasa yang disingkat dengan cerpen. Cerita pendek adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat saja. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya fiksi lainnya yang lebih panjang. Di sini, menurut para ahli mengemukakan bahwa cerita pendek merupakan pengungkapan pengalaman, gagasan, atau ide melalui bentuk bahasa tulis yang disusun sebaik mungkin sehingga membentuk cerita dalam bentuk fiksi yang dapat selesai dibaca kira-kira 10-30 menit, yaitu menurut Hidayati 2010 halaman 93. Ciri-ciri cerpen: yang pertama, ceritanya fiktif. Yang kedua, berfokus pada satu aspek cerita, jadi tidak menyimpang ke aspek-aspek lainnya. Yang ketiga, peristiwa disajikan dengan cermat dan jelas. Nah, tentu saja cerpen disajikan dengan cermat dan jelas, karena jika tidak disajikan dengan cermat dan jelas, mungkin akan susah dipahami oleh pembaca. Dan yang keempat, penokohannya sederhana. Kelima, jumlah katanya pendek atau singkat, karena cerpen yaitu disingkat dengan cerita pendek, otomatis kata-kata yang di dalamnya tentu pendek dan singkat, dibaca sekali duduk. Nah, itu sudah pasti karena cerpen adalah cerita pendek. Yang selanjutnya, di sini ada jenis-jenis cerpen. Di sini ada 3 jenis cerpen. Yang pertama itu pendek, yang kedua sedang, yang ketiga panjang. Cerpen pendek adalah cerpen yang hanya terdiri dari 500 sampai 700 kata saja. Nah, jika cerpen sedang ini yaitu cerpen yang terdiri dari 700 sampai 300 kata. Nah, cerpen panjang yaitu bisa terdiri sampai 1000 kata. Di atasnya misalnya sampai 1000 dari 5000 kata, seperti itu. Selanjutnya ada struktur cerpen. Di sini ada 6 struktur. Yang pertama abstrak, kedua orientasi, ketiga komplikasi, keempat evaluasi, kelima resolusi, dan yang terakhir itu ada koda. Abstrak yaitu awal cerita, di mana awal cerita itu dimulai. Nah, sedangkan yang orientasi adalah latar cerita digambarkan seperti tempat, suasana, waktunya, dan lain sebagainya. Sedangkan komplikasinya yaitu diceritakannya urutan kejadian umumnya dan menjelaskan tentang hubungan sebab akibatnya seperti apa. Dan evaluasi tentu saja dikenalkan sebagai konflik hingga klimaks konflik. Dan resolusi yaitu adalah penyelesaian konflik. Dan yang terakhir adalah strukturnya koda. Koda yaitu nilai moral atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut. Jadi koda ini adalah nilai moral apa yang bisa kita ambil dari cerita-cerita tersebut, yang bisa kita ambil contohnya yang baik dan kita bisa pelajari. Nah, sekian dari hasil materi yang saya paparkan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.